mengambil baju tersebut? Karena di dalamnya ada rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bela-belain ngambil peci ini. Ini peci, padahal peci bisa beli lagi, mana aja bisa beli kan gitu. Tapi ini bela-belain ketika peperangan. Sengaja diambil, kenapa? Ada satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya para sahabat, bagaimana perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, sekalipun mereka rela apapun mereka demi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi agama Islam ini, mereka terus memperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Muhammadin al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Allahumma inna nas'aluka mahabbatan min habibika sayyidina Muhammad wa a'inna 'ala ittiba'i sunnatihi wahsyurna tahta zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Buya Asad Sudrajat, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mata'anallah bi tuli hayatih. Semoga Allah mudahkan urusan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah menangkan perjuangannya, Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita juga, Kak Abil, Ustadz Abil, sebagai ketua dari Pemuda Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asallah subhanahu wa ta'ala ayyahfadhahu wa yaj'ala umurahu tawilan umur insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada semua yang hadir di sini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tamu-tamu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada maka kita angkat tangan kita hari ini, tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah kabulkan hajat kita, Allah beri kita syafaat dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh kanjeng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia. Sebagaimana tadi disampaikan di ayat di pembukaan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang non-muslim. Bukan berarti tegas ini keras tidak jelas ya. Tetapi yang dimaksud tegas di sini tegas dan bijak dalam hal keagamaan, dalam penjagaan akidah. Adapun muamalah dan sebagainya, muamalah seperti biasa. Hubungan kemanusiaan seperti biasa. Ketika non muslim butuh bantuan tetap dibantu. Tetapi kalau masalah akidah, masalah agama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegas masalah agama, masalah akidah, tidak goyah, kuat dalam memegang akidah. Begitu juga
para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saudara, sedikit kita bahas terkait sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mungkin bulan sebelumnya kita sudah membahas lebih dalam siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu baginda Nabi Muhammad? Baginda Nabi Muhammad dijelaskan celetreh, semua mendalam. Dan sekarang kita bahas sahabatnya dan apa peran mereka. Nah, sebelum itu, siapa sih itu sahabat? Siapa itu sahabat? Dan apa jasa mereka? Sehingga kita perlu mengenalnya. Maka para ulama menyampaikan dalam kitab-kitabnya, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, menyatakan bahwa as-sahabi kullu man ijtama'a bi sayyidina Muhammad. Ini sholawat pada lemes amat ini. Ini jam berapa sekarang ini? Setengah sembilan. Kalau bencong jam segini baru keluar ini. Kita nggak mau kalah sama bencong. Setuju? Setuju. Makanya coba kita tes semangatnya dulu. Kita tes semangatnya, angkat tangan kita. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita lanjut. Kullu man ijtama'a bi sayyidina Muhammad wa amana bihi wa mata 'ala al-imani wa hum katsiruna jiddan. Sahabat Nabi itu adalah mereka yang berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, hidup bersama baginda Nabi Muhammad, merasakan kehidupan dengan baginda Nabi Muhammad, bahkan ikut berjuang, ikut berperang, ikut berjihad bersama baginda Nabi Muhammad, wa amana bihi, dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad, wa mata 'ala al-iman, dan meninggal dan meninggal beriman. Jadi kalau dia beriman, dia masuk Islam sama baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak membersamai baginda Nabi Muhammad, kira-kira termasuk sahabat bukan? Termasuk sahabat bukan? Bukan. Nah, itulah seperti sahabat seperti Sayyidina Uwais ibn Qarni. Beliau beriman zaman Nabi, masuk Islam zaman Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, tapi belum pernah bertemu baginda Nabi Muhammad dan belum pernah merasakan hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum katsiruna jiddan. Dan banyak sekali para sahabat ini. Wa hum minhum al-khulafa'ul arba'ah. Nanti kita bahas ada yang disebut al-khulafa'ul arba'ah atau yang dikenalnya sebagai al-khulafa'ur rasyidun, yaitu sahabat yang empat. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, bulan kemarin sudah diceritakan, beliau yang rumahnya itu dihibahkan untuk kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidina Abbas paman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ubay bin Ka'ab, wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa Sayyidina Ammar bin Yasir, wa Sayyidina Abu Hurairah ad-Daisi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi para sahabat ini ada khalifah yang 4. Kita sudah kenal, betul? Nah, ini khalifah yang 4. Nah, nanti kita sebutkan ya, nanti kita bahas. Nah, dan yang lainnya ada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut masuk Islam. Anaknya sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Wa Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa Sayyidina Ammar bin Yasir, dan Sayyidina Ammar bin Yasir. Kita sudah pernah dengar ya ceritanya ya. Cerita Sayyidina Ammar bin Yasir yang ibunya ditombak di depan matanya. Hanya karena apa? Karena memegang teguh agama Islam. Sekarang sedikit tentang kelebihan para sahabat. Bahwasannya para sahabat itu membela Nabi, benar-benar membela dengan luar biasa, sehingga Allah muliakan semulia-mulianya. Mereka para sahabat Nabi, apapun yang berkaitan dengan Nabi, semua yang berbela-bela. Bahkan sampai air minum bekas Nabi pun, air bekas wudhu bahkan, itu sampai rebutan untuk meminumnya. Kenapa? Ini bekas Nabi. Ini bekas Nabi, tidak bisa main-main kan gitu. Bukan air sembarangan. Kalau sudah disentuh oleh baginda Nabi, seorang di situ ada barokah yang berbekas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul. Gelarnya beliau Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Beliau adalah panglima terhebat, padahal meninggalnya di atas kasur. Kok bisa di atas kasur meninggalnya? Padahal almar'u yamutu ala ma syaa alaih. Padahal seorang itu meninggal tergantung kebiasaannya. Nah, ternyata dalam satu riwayat dikatakan bahwa kenapa Sayyidina Khalid bin Walid beliau tidak kalah, tidak meninggal ketika peperangan, karena kalau misalkan ketika peperangan Sayyidina Khalid bin Walid kalah menjadi syuhada, maka akan ada istilah inkasar Sayyidullah, maka akan ada istilah ini pedang Allah ini hancur gitu. Sehingga Allah jaga Sayyidina Khalid bin Walid karena ini gelar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana istimewanya baginda Nabi Muhammad, sehingga sahabat-sahabatnya dijaga oleh Allah. Bahkan apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi ada pada sahabat, Allah jaga para sahabat. Allah jaga para sahabat. Dan di samping rahasia beliau bisa menang ketika peperangan, ketika berjuang untuk melawan kufar pada waktu itu. Satu waktu beliau peperangan, kolan suahnya jatuh, pecinya jatuh. Kemudian beliau bela-belain untuk mengambil itu peci. Padahal kata sahabat yang lain, ya Khalid, ada kolan suah, ini peci ini bisa beli lagi. Nah, lalu apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Iya, memang benar, ini peci bisa beli lagi.
Tapi kenapa saya bela-belain untuk mengambil baju tersebut? Karena di dalamnya ada rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bela-belain mengambil peci ini. Ini peci, padahal peci bisa beli lagi, mana aja bisa beli kan gitu. Tapi ini bela-belain ketika peperangan. Sengaja diambil, kenapa? Ada satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya para sahabat, bagaimana perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, sekalipun mereka rela apapun mereka demi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi agama Islam ini, mereka terus memperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Baik, sekarang kita lanjut, kita bahas sedikit tentang khalifah yang keempat. Fi dzikri asma'i khulafaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin al-mahdiyyin. Anna khulafa'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Bahwa khalifah yang disebut khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Al-awwalu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama asli beliau ada yang tahu? Ada yang tahu nama asli Sayyidina Abu Bakar? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini panitia kayaknya nyiapin surprise nih buat yang jawab. Ada yang tahu? Siapa nama asli Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Gak ada yang tahu? Siapa yang tahu coba? Ada yang bisa jawab? Yang belakang, coba yang belakang. Gak ada yang bisa jawab ya? Siapa? Abdullah bin siapa? Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Digelari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-Thani Al-Faruq. Ini gelarnya Al-Faruq. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Gak ada. Al-Faruq ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Awwalul man luqiba bi Amiril Mu'minin radhiyallahu taala anhu. Ini beliau sahabat Sayyidina Umar. Beliau yang pertama digelari sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam, pemimpinnya orang-orang beriman. Itulah beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Thalith Dzun-Nurayn Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yaitu yang ketiga adalah sahabat yang bergelar Dzun-Nurayn, pemilik dua cahaya. Yaitu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir Ar-Rabi, beliau digelari sebagai Babu Madinatul Ilm. Beliau digelari sebagai pintu kotanya ilmu. Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini gelar-gelar sahabat yang keempat. Luar biasa. Saking dekatnya dengan baginda Nabi, saking hubungannya erat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dikhususkan yang empat ini. Dan kemudian, dan sahabat tidak cuma sahabat yang empat aja. Ada juga sahabat yang disebut sebagai sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga.
Siapa mereka? Nah, di sini disebutkan anna asyarat al-mubasysyirin bil jannah min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 orang sahabat al-mubasysyirin yang diberi kabar gembira, bil jannah, akan masuk surga, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah Khulafaur Rasyidun, sahabat yang 4 tadi. Al-mutaqaddimu dzikruhu, yang tadi sebelumnya disebut ini, yang 4 ya. Yang 4. Dan juga Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, wa Sayyidina Zubair bin Awwam, wa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa Sayyidina Sa'id bin Zaid, wa Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum. Ini mereka yang 10 diberikan kabar gembira masuk surga. Lalu bagaimana yang lainnya? Wallahu taala a'lam. Seperti apa? Nanti ada dibahas ya, khusus untuk sahabat yang lainnya. Adapun para sahabat jasa mereka untuk agama, jasa mereka untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasanya sangat luar biasa. Jasanya bukan main. Mereka untuk membela baginda Nabi saja. Kalau Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat ketika menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Dzur, pada waktu itu sedang hijrah, nginap di Gua Dzur. Sayyidina Abu Bakar sampai ketika ada ular menggigit kakinya, karena kakinya dipakai untuk menutup lubang supaya tidak ada ular yang masuk menggigit kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai yang namanya ular tuh gigit kakinya. Sayyidina Abu Bakar cuma menangis, tidak berisik karena tidak mau mengganggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabat menjaga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Zaman di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Baginda Nabi Muhammad sudah tiada, sahabat sudah tiada, para tabi'in pun sudah tiada. Lalu bagaimana kita untuk bisa meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu. Apa? Ngaji. Kita ngaji tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad, dan ngajinya pun bukan ngaji sendiri. Ngaji dengan guru yang sudah mu'tamad, guru yang sudah punya sanad ilmunya, seorang alim, seorang kabir. Tidak mesti kabir, tapi mukhlisin, mereka yang ikhlas untuk menyebarkan ilmu. Kenapa harus kepada ulama? Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Wan nabiyyu la yurithu dinaran wa dirhaman bal yurithu ilman. Seorang ulama itu adalah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi tidak mewariskan harta, wala dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, al-yurithu, tetapi mewarisi ilmu. Maka ilmu yang kita kaji insyaallah mulai hari ini ke depannya akan terus mengkaji tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjuangannya, dari dakwahnya, sampai bagaimana baginda Nabi Muhammad kepribadiannya, urusan nafsiyahnya, dan bagaimana para sahabat mereka membela baginda Nabi Muhammad. Tidak cuma membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka juga membela ahlu baitnya. Mereka membela juga para keluarganya dari anaknya, dari istri-istrinya. Mereka bela, mereka jaga sampai mereka mati hanya untuk
membela baginda Nabi Muhammad maka dari sini maka dari itu dari sini siap untuk ngaji, siap ngaji, siap fokus, siap istiqamah, takbir, takbir, Nabi Muhammad. Terakhir sebelum kita tutup, ini ada qasidah karya dari Habibana Al-Habib Muhammad Hanif Abdurrahman Al-Aziz. Diharap semuanya mengikuti ya. Kalau tidak bisa mengikuti teks yang bawahnya, minimalnya refnya, paham ya? Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo bareng-bareng. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi yang paling mulia, sempurna jiwa raga, tiada merasa lelah, selamatkan umatnya dari api neraka kepada nikmat surga. Semoga kita semua meraih syafaatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pendamping yang setia menemani di rumah, khalifah yang pertama Abu Bakar namanya. Umat sang berani dihormati Nabi, siapapun dihadapi, sampai setan pun lari. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berbayat ridwan, wibawa dan dermawan, penjaga ayat Quran, Uthman ibnu Affan, kekasih hati Ali, pendamping putri Nabi, 11 tak tertandingi.
يدعون بعيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Semua